Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena Jilid 4A. Mari kita buka bukunya halaman 48, yaitu tes tertulis subtema 2. Kerjakan soal-soal berikut, kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nah, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup saling membutuhkan. Manusia hidup saling menolong dan saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. Nomor 1, gagasan pokok pada paragraf di atas ada pada nomor A1, yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri. Itulah gagasan pokoknya. Nomor 2, gagasan pendukung pada paragraf di atas ada pada nomor pendukung, berarti yang kalimat berikutnya 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya D, 2, 3, dan 4. Kemudian nomor 3, ringkasan dari paragraf tersebut adalah ringkasannya yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup saling membutuhkan dan saling menolong. Oleh sebab itu, manusia disebut makhluk sosial. Sekarang ke nomor 4. Gagasan pokok dapat ditemukan di titik-titik, titik-titik, atau titik-titik. Jawabannya ada di awal, di akhir, atau di awal dan akhir kalimat. Nomor 5, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut dalam bentuk diagram. Hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tempat tinggal. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, misalnya menyapu halaman rumah dan membersihkan selokan di depan rumah. Kegiatan itu dapat dilakukan dengan bergotong royong antar anggota keluarga. Nah, kita akan menggambar dulu sebuah diagram yang gagasan pokoknya kita tulis dulu di bagian tengah, yaitu hidup bersih dimulai dari rumah tempat tinggal. Itulah merupakan gagasan pokok yang ada di bagian tengah. Kemudian di atas kiri kita buat gagasan pendukung yang pertama, yaitu menyapu dan membersihkan selokan rumah. Nah, ini gagasan pendukung yang pertama. Kemudian gagasan pendukung yang berikutnya, yang kedua, kita letakkan di sini, yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Dan gagasan pendukung yang ketiga, kita letakkan di bawahnya lagi, yaitu melakukan gotong royong antar anggota keluarga. Nah, setelah itu kita buat garis di antara 4 kotak ini, 4 diagram ini kita hubungkan. Kemudian kita beri keterangan yang di tengah ini tadi adalah gagasan pokok. Yang di kiri ini adalah gagasan pendukung yang pertama,
Kemudian yang di sebelah kanan adalah gagasan pendukung yang kedua, dan yang paling bawah adalah gagasan pendukung yang ketiga. Nah, sudah selesai diagram untuk nomor 5. Sekarang kita akan lanjut ke muatan PPKN. Nomor 1, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama disebut A. Kerjasama. Nomor 2, tujuan diadakannya ronda untuk B. Menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nomor 3, kerjasama memiliki banyak manfaat, yaitu diantaranya pekerjaan menjadi lebih mudah, kemudian yang kedua pekerjaan cepat selesai dan juga terasa ringan. Nomor 4, contoh bentuk kerjasama di kelas adalah yaitu piket kelas, kerja kelompok, kemudian belajar bersama atau diskusi, dan lain-lain. Nomor 5, tuliskan kegiatan kerjasama dalam keragaman agama yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya kegiatan yang pertama gotong royong untuk membersihkan tempat ibadah. Dan kegiatan yang kedua misalnya membantu membangun tempat ibadah. Sekarang kita ke muatan IPA. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini adalah alat musik seruling, ada tanda X dan Y. Sekarang kita ke halaman 49. Cara yang tepat untuk menghasilkan bunyi dari alat musik tersebut adalah A. Meniup bagian X. Nomor 2, alat musik berikut yang dimainkan dengan cara dipetik, yaitu B. Gitar dan kecapi. Nomor 3, tuliskan bagian-bagian telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Kita mulai dulu dari bagian luar. Jadi telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Sekarang telinga bagian tengah, yaitu terdiri dari tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Sementara telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, saluran eustachius, dan saraf-saraf pendengaran. Nomor 4, tuliskan proses mendengar bunyi. Pertama, bunyi ditangkap oleh daun telinga. Lalu bunyi masuk melalui liang telinga.
Bunyi akan menggetarkan gendang telinga dan getaran itu kemudian disalurkan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian akan ditangkap oleh koklea dan dikirim ke saraf pendengaran. Setelah itu, otak akan merangsang bunyi itu dan menerjemahkan bunyi itu. Kemudian nomor 5, tuliskan 3 cara menjaga kesehatan telinga. Kita buat contoh. Yang pertama, caranya bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mengakibatkan robeknya gendang telinga. Yang ketiga, jika mendengar bunyi yang terlalu keras, segeralah tutup kedua telinga. Nah, sekarang kita masuk ke matematika. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Besar sudut ABC pada bangun datar di atas adalah A. Ini sudut B yang kita perhatikan adalah gambar segitiga siku-siku. Maka besar sudut B tegak lurus, berarti jawabannya D 90 derajat. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga sama sisi X, Y, dan Z. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah nilai X lebih besar dari sudut Y. Nah, ini salah. Yang kedua, nilai sudut Y lebih kecil dari sudut Z juga salah. Nilai sudut Z lebih besar dari sudut X juga salah. Yang D, nilai sudut X sama dengan sudut Y dan sudut Z. Ini yang benar karena sama sisi. Kita lanjut. Nomor 3, sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dinamakan sudut lancip. Nomor 4, gambarlah bentuk sudut 30 derajat, 135 derajat, dan 270 derajat. Berarti kita harus menggambar 3 buah sudut. Sudut yang pertama besarnya 30 derajat, kita perlukan sebuah busur derajat untuk menggambar sudut. Nah, ini busurnya. Kita buat dulu sebuah garis lurus, terserah garisnya mau di mana. Kemudian titik pusatnya bertumpu pada titik 0. Perhatikan skala dalam yang warna hitam. Kita lihat angka 30, kita buat tanda di sini. Nah, titik inilah jadi panduan untuk menggambar garis berikutnya. Nah, jadi sudut yang kita gambar ini besarnya 30 derajat. Setelah itu kita akan menggambar sudut 135 derajat.
Sama lagi caranya seperti yang pertama, kita buat dulu sebuah garis lurus. Nah, kita tentukan dulu titik tumpunya itu ada di mana. Itulah yang kita lekatkan dengan 0. Kita lihat lagi skala dalam sampai ke angka 135. Nah, ini terletak di antara 130 dan 140. Itulah titik 135, kita beri tanda, kemudian kita gambar sesuai titik. Tidak perlu panjang sekali, kita gambar sedikit saja seperti ini. Ini besarnya 135 derajat. Kemudian yang ketiga adalah sudut sebesar 270 derajat. Jika menggambar sudut ini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan busur. Jadi kita gambar dulu sudut siku-siku, mau letaknya di atas atau di bawah terserah. Nah, ini yang dimaksud sudut siku-siku tadi. Seperti yang kita ketahui, sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Jadi satu lingkaran besarnya 360 derajat, kita kurangkan menjadi 270 derajat. Berarti letaknya ada di luar sini. Nah, yang di luar lengkungan inilah besarnya 270 derajat. Nomor 5, ukurlah besar sudut berikut menggunakan busur derajat. Nah, sekarang gambarnya sudah ada. Yang nomor 5, kita hanya menggunakan alat bantu busur untuk menentukan besarnya. Kita lihat yang masih tetap di skala dalam 0. Garis yang kedua menunjukkan angka 40. Berarti yang A besar sudutnya sebesar 40 derajat. Yang B juga sama, kita letakkan di angka 0 titik pusat. Perhatikan, nah di sini 0 yang skala dalam, garis yang kedua menunjukkan angka 80. Berarti kita tulis 80 derajat. Sekarang yang C. Nah, ini dari angka 0 hingga ke garisnya ada di antara 90 dan 100. Berarti ada di tengahnya, berarti 95 derajat. Kemudian yang D. Yang 0 skala dalamnya hingga 110 derajat. Itu yang garis yang kedua. Jadi jawabannya 110 derajat. Yang E sudutnya kecil, kita lihat. Nah, ini 0. Nah, dia terletak di antara 10 dan 20. Berarti jawabannya 15 derajat. Sekarang kita ukur sudut F. Di sini 0, kemudian garis yang kedua menunjukkan 120. Jadi jawabannya 120 derajat. Sekarang kita menuju ke muatan IPS. Nomor 1, kitab suci agama Kristen adalah Alkitab ataupun Injil. Nomor 2, Waisak merupakan hari besar agama Buddha.
Nomor 3, Tahun Baru Imlek merupakan hari besar agama Konghucu. Nomor 4, tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Nomor 5, tuliskan nama perayaan hari besar setiap agama yang ada di Indonesia. Kita mulai dulu dari agama Islam. Hari besar agama Islam yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, kemudian Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Miraj. Kemudian untuk agama Kristen, hari besar agama Kristen ataupun Katolik yaitu Natal, Paskah, Jumat Agung, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama Buddha, hari besarnya yaitu Waisak, Asada, dan Katina. Berikutnya agama Hindu yaitu Nyepi, Kuningan, Saraswati, dan Pagarwesi. Yang terakhir, agama keenam Konghucu yaitu Imlek dan Cap Gomeh. Nah, sekarang kita buka halaman 50, itu ada muatan SPDP. Muatan SPDP nomor 1. Perpindahan tempat atau formasi dalam tari disebut pola lantai. Nomor 2, fungsi lagu pengiring dalam tari adalah A. Menguatkan ekspresi tari. Nomor 3, hitungan gerakan tari dapat disesuaikan dengan pola lagu pengiring. Nomor 4, perhatikan skema pola lantai berikut, termasuk pola lantai keberapakah skema tersebut. Lalu buatlah skema pola lantai gerakan keempat dan kelima dari gambar tersebut. Nah, jawabannya pola lantai gerakan ketiga. Nah, sekarang kita buat skema pola lantai gerakan keempat dan juga kelima dari gambar. Diperhatikan baik-baik. Kira-kira seperti ini pola lantai untuk gerakan keempat. Kita buat lagi nama-namanya tadi U, V, Q, R, M, N. O, P, S, T. Setelah itu kita gambar gerakan yang kelima, ini melingkar. Tadi ada 10 penari, di situ kita buat 10 bulatan.
Kemudian kita beri lagi namanya sesuai yang tadi, UV, Q, R, Q, P, O, T, S, N, M. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Gambarkan pola rantai berbentuk yang A garis melintang. Kita gambarkan dulu yang A garis melintang seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti horizontal. Sedangkan yang B garis membujur. Garis membujur ini turun ke bawah, dia seperti garis vertikal. Nah, seperti ini. Kemudian yang C garis menyilang. Jadi yang C ini gambarnya seperti zigzag. Satu di atas, satu di bawah. Yang D, pola lantai berbentuk bujur sangkar. Jadi di atasnya 3, di bawahnya juga 3, seperti gambar bujur sangkar atau persegi. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.